Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafaat Syalfawazi dengan NIM 2401010101013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman lanjut, yaitu tentang pemrograman aplikasi C# yang saya dan rekan saya buatkan, berjudul Sistem Manajemen Pasien Rumah Sakit Berbasis eHealth. Program ini mengimplementasikan konsep array, sorting, serta prosedur dan function dalam bahasa pemrograman C#. Sebelum masuk ke programnya, saya ingin menjelaskan latar belakang pembuatan sistem ini. Jadi di dunia kesehatan itu, khususnya rumah sakit, seringkali kita menemukan beberapa masalah. Pertama, pengelolaan data pasien yang masih manual dan tidak terstruktur dengan baik. Kedua, sulitnya menentukan prioritas penanganan pasien, terutama saat kondisi ramai. Dan ketiga, kurangnya sistem monitoring kondisi kesehatan pasien secara real time. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, saya dan rekan saya membuat solusi berupa sistem eHealth berbasis C#. Sistem ini bisa mengelola data pasien secara otomatis, menentukan prioritas penanganan berdasarkan data vital pasien, dan tentunya dengan interface yang user-friendly sehingga mudah digunakan oleh tenaga medis. Lalu, kami juga mempunyai tujuan dari pembuatan program ini. Secara teknis, program ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep-konsep penting dalam pemrograman C#, yaitu array one-dimensional dan multi-dimensional, algoritma sorting, khususnya bubble sort, serta penggunaan prosedur dan function untuk membuat kode yang modular dan terstruktur. Sedangkan secara aplikatif, program ini memberikan beberapa manfaat nyata. Pertama, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Kedua, memberikan sistem penentuan prioritas yang objektif berdasarkan data medis. Dan ketiga, memudahkan akses informasi kesehatan pasien bagi tenaga medis. Sekarang kita akan masuk ke fitur-fitur yang ada di dalam program ini. Program ini memiliki 6 menu utama yang bisa digunakan. Menu pertama adalah tambah pasien baru, di mana kita bisa menginput data pasien berdasarkan kondisi vitalnya. Menu kedua, lihat semua pasien untuk menampilkan seluruh data pasien yang sudah tersimpan. Menu ketiga adalah urutkan pasien berdasarkan prioritas yang akan mengurutkan pasien dari yang paling kritis hingga normal. Menu keempat, cari pasien berdasarkan nama. Menu kelima, statistik kesehatan pasien yang menampilkan data statistik seperti rata-rata suhu dan distribusi prioritas. Dan menu terakhir adalah menu keluar untuk mengakhiri program. Program ini mengelola beberapa data penting dari setiap pasien. Data-data yang disimpan meliputi nama pasien, umur, suhu tubuh dalam derajat Celcius, serta tekanan darah yang terdiri dari tekanan sistol dan diastol. Yang unik dari program ini adalah sistem akan otomatis menghitung skor prioritas berdasarkan data vital yang diinput. Dari skor prioritas ini, pasien akan dikategorikan menjadi 4 tingkat, kritis untuk pasien dengan skor 5 atau lebih, tinggi untuk skor 3-4, sedang skor 1-2, dan normal untuk pasien dengan skor 0. Sistem kategori ini membantu tenaga medis untuk cepat mengidentifikasi pasien mana yang perlu penanganan segera. Sekarang kita akan membahas bagian teknis implementasinya. Pertama adalah penggunaan array. Program ini menggunakan 2 jenis array. Yang pertama adalah array one-dimensional dengan nama-nama pasien yang bertipe string dan memiliki kapasitas 100 pasien. Array ini khusus untuk menyimpan nama-nama pasien. Yang kedua adalah multi-dimensional dengan nama data pasien yang merupakan array 2 dimensi dengan ukuran 100 baris kali 5 kolom. Array ini menyimpan data vital pasien. Kolom pertama untuk umur, kolom kedua untuk suhu tubuh, kolom ketiga dan keempat untuk tekanan darah sistol dan diastol, dan kolom kelima untuk menyimpan skor prioritas. Dengan struktur data seperti ini, kita bisa menyimpan dan mengelola data hingga 100 pasien secara efisien. Salah satu fitur unggulan dari program ini adalah sistem prioritas otomatis.
Sistem prioritas ini dihitung berdasarkan dua parameter utama. Pertama adalah suhu tubuh pasien. Jika suhu pasien 39 derajat atau lebih, sistem akan menambahkan 3 poin prioritas. Suhu 38 derajat ke atas mendapat 2 poin dan suhu 37,5 derajat ke atas mendapat 1 poin. Parameter kedua adalah tekanan darah. Jika tekanan sistol 160 atau lebih atau diastol 100 atau lebih, sistem menambahkan 3 poin. Untuk sistol 140 ke atas atau diastol 90 ke atas ditambah 2 poin, dan untuk sistol 130 ke atas atau diastol 85 ke atas ditambah 1 poin. Total dari kedua parameter ini akan menghasilkan skor prioritas akhir yang kemudian dikategorikan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sistem ini memastikan bahwa penentuan prioritas dilakukan secara objektif dan konsisten. Kemudian untuk mengurutkan data pasien, program ini menggunakan algoritma bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan, lalu menukar posisinya jika urutannya salah. Dalam program ini, bubble sort digunakan untuk mengurutkan pasien dari prioritas tertinggi ke terendah, sehingga pasien yang paling kritis akan muncul di urutan teratas. Dari segi kompleksitas waktu, bubble sort memiliki base case ON, average case, dan worst case ON kuadrat. Meskipun bukan algoritma tercepat, bubble sort cukup efisien untuk dataset kecil hingga menengah seperti dalam kasus ini dan mudah dipahami implementasinya. Program ini juga menerapkan konsep modularitas menggunakan prosedur dan function. Untuk prosedur atau function dengan return type void, kami membuat 5 prosedur utama. Ada tambah pasien untuk input data baru, tampilkan semua pasien untuk menampilkan seluruh data, urutkan pasien untuk melakukan sorting, cari pasien untuk pencarian data, dan inisialisasi data awal untuk setup data awal program. Sedangkan untuk function yang mengembalikan nilai, ada 3 function utama, hitung prioritas yang mengembalikan nilai integer berupa skor prioritas, get kategori prioritas yang mengembalikan string kategori prioritas seperti kritis atau tinggi, dan hitung rata suhu yang mengembalikan nilai double berupa rata-rata suhu semua pasien. Dengan pembagian seperti ini, kode menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca, dan mudah untuk di-maintain atau dikembangkan di masa depan nanti. Sekarang di sini saya akan menampilkan tampilan dari program. Ini adalah tampilan menu utama program. Seperti yang bisa dilihat, interface-nya dibuat sesimpel mungkin dengan menu yang jelas dan mudah dipahami. Lalu di sini adalah contoh tampilan data pasien. Data ditampilkan dalam format tabel yang rapi, menampilkan nomor urut, nama pasien, umur, suhu tubuh, tekanan darah, dan kategori prioritasnya. Dengan tampilan seperti ini, tenaga medis bisa dengan cepat melihat kondisi semua pasien sekaligus. Lalu ini adalah tampilan statistik kesehatan. Di sini ditampilkan total jumlah pasien, rata-rata suhu tubuh seluruh pasien, dan distribusi pasien berdasarkan kategori prioritas. Informasi ini berguna untuk monitoring kondisi keseluruhan pasien di rumah sakit. Lalu program ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya efektif untuk digunakan. Pertama, interface yang user-friendly dengan menu yang jelas dan mudah digunakan. Kedua, sistem prioritas yang otomatis dan objektif berdasarkan data medis. Ketiga, sorting data yang efisien untuk memudahkan identifikasi pasien kritis. Selain itu, ada fitur pencarian yang fleksibel, statistik yang ditampilkan secara real-time, kode yang modular sehingga mudah dikembangkan, dan kapasitas penyimpanan hingga 100 pasien. Semua kelebihan ini menjadikan program ini solusi yang praktis untuk manajemen pasien di rumah sakit. Sekarang kita sudah sampai di kesimpulan dari proyek ini. Kami berhasil mengimplementasikan semua konsep yang diminta. Array one-dimensional dan multi-dimensional digunakan untuk penyimpanan data. Algoritma bubble sort berfungsi dengan baik untuk sorting, dan prosedur serta function membuat kode terorganisir dengan baik. Hasilnya adalah sebuah sistem e-health yang fungsional dan siap digunakan. Untuk pengembangan ke depannya, program ini bisa ditingkatkan
misalnya dengan menambahkan integrasi database untuk penyimpanan permanen, sistem login untuk keamanan data, fitur ekspor data ke PDF atau Excel, dan visualisasi data dalam bentuk grafik untuk memudahkan analisis. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan pada penjelasan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.